Shalom Jemaat GSC Christ Center yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online minggu ini. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan yang terbaik. Bawa hatimu, bawa segenap keberadaanmu, supaya hari ini benar-benar kita merasakan jamahan dan hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami dengan keadaan yang baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik, kami mau menikmati lawatan dan hadirat Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Biarlah Tuhan disenangkan dan Tuhan disukakan atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kasih-Mu Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat karya yang besar yang Kau lakukan bagi setiap kami. Pagi ini kami datang Tuhan, membawa segenap hati kami. Kami rindu menyenangkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari beri yang terbaik. Beri yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari nyanyikan Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kami sembah Engkau Tuhan. Mari bersyukur buat kasih-Nya. Mari bersyukur buat anugerah-Nya. Kasih-Mu ya Tuhan, Katakan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang kita perlu. lebih
dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, Ku amin. Sembah Engkau Yesus. Kau Tuhan Sepanjang umur, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. kami mau menyembah Raja kami. Sepanjang hidup kami mau menyenangkan-Mu. Engkau hadir di tengah kami. Beri yang terbaik, pujian-Mu, penyembahan-Mu, bahkan segenap hati-Mu yang terbaik. Senangkan Dia, sukakan Dia. Irabaya Shanama, Jesus. Haleluya. Engkau besar di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau ajaib di tengah-tengah kami, Tuhan. Thank you, Jesus, for all you've done in our lives. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great You are. is our God. Mari angkat tinggi tanganmu, nyatakan, How great is our God. Sing with me, oh, how great is our God. all to see how That You are a great God. How great is our God. lebih lagi sembah Tuhan, nyanyikan. How great is our God. Mari bersorak sembah Dia, nyatakan, You are great, You are great. Oh yes, He All to is. see how Amin. Engkau ajaib Tuhan. Mari tinggikan Dia di tempat ini. is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great
besar. How great is our God. No, we'll see how great. Oh, we see how great. Yes, you are. How great. No, we'll see how Oh, we great. see how great. How great. Oh, we see how great. How great is our God. Amin. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau Tuhan atas hidup kami. Oh, Himaya Shandana Shandanalamu. Mari nyanyikan, angkat suaramu, nyatakan Dia besar, nyatakan Dia ajaib, Dia Yesus. Haleluya. How great you are, how great you are. Amin, amin. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Lidah yang memuji-mujimu Tuhan, itu menyukakan akan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami, maka lawatanmu tercurah atas setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan yang saat ini ada, duduk dan mencari akan wajah-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, raise up your voice and sing. I sing praises to your name, oh Lord, praises, amen, just unto you, my Lord, for your name is great to be praised. We sing out of praises unto the name of Jesus, Lord. Praises to your name, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Lagi sekali katakan, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Kami mau terus senangkan akan hati-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa ucapan syukur kami ke tahta Allah yang maha tinggi. Glory, Engkau layak disembah. Oh glory, anak domba Allah yang luar biasa. Mari senangkan hatimu, angkat suaramu, sembah Dia Yesus, Dia Raja, Dia hadir di tengah-tengah kami. Glory,
Yarabaya shikanata karabaka sandanalama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan disukakan atas puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih itu tertabur, tertanam di dalam hati setiap kami, menjadikan kami murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diajar dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, Minggu 31 Mei ini kita berjumpa dalam ibadah online dan kita akan membahas mengenai hidup dalam zonanya Tuhan. Saudara, kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, supaya di mana tempat aku berada, di situ pun kalian berada. Artinya apa, saudara? Tuhan ada di satu zona, kerinduan Tuhan, kita pun ada di dalam zona itu, yaitu zonanya Tuhan. Apa zonanya Tuhan? Zonanya Tuhan adalah kuasanya, kemuliaannya, kedahsyatannya, hal-hal yang tidak pernah ada di pikiran kita, hal-hal yang gagah perkasa, hal-hal yang dunia tidak bisa kerjakan. Bagaimana caranya kita hidup di dalam zonanya Tuhan? Kita mesti punya gaya hidup yang sama dengan Tuhan. Apa yang Dia perbuat, apa yang Dia lakukan, itu harus menjadi tindakan kita. Itu yang menjadi gaya hidup kita. Seperti apa, saudara? Itu sebabnya mari kita belajar. Kebenarannya adalah, yang pertama, kita akan lihat gaya hidup Tuhan itu di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang hendak mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya, baru mengikut aku. Artinya, saudara, kita harus memikul salib. Memikul salib artinya penderitaan. Nggak mudah ngikut Tuhan. Ada orang-orang yang berkata, saya dengerin, dia bilang sama temennya, dia bersaksi, sebenarnya tujuannya baik, tapi cara penyampaiannya mungkin kurang benar, kurang sesuai dengan firman. Wah, kalau kamu masuk gereja nanti hidup kamu diberkati. Kalau kamu jadi orang Kristen nanti hidup kamu enak. Kamu banyak mengalami mujizat, sakit disembuhkan, miskin jadi kaya, dan lain sebagainya. Saya mau beritahu, itu bukan gaya hidupnya Tuhan. Gaya hidup Tuhan adalah waktu Dia di muka bumi, Dia pernah disalib, Dia mengalami penderitaan. Artinya waktu kita mengikut Tuhan, saudara, kalau kita mau rindu ada di zonanya Tuhan, cuman satu, jalannya adalah saudara pikul salib. Lihat keberadaannya. Saudara, kita nggak langsung sukses, kita nggak langsung tiba-tiba ada di atas. Kalau manusia lebih suka kepada hasilnya, Tuhan lebih suka kepada prosesnya. Berbeda, sisi pandangnya berbeda. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk lihat prosesnya itu apa? Pikul salib. Enak? Nggak enak, saudara. Secara daging kita menderita. Secara daging itu sakit. Tetapi roh kita mengalami kekuatan. Itu sebabnya belajar pikul salib. Contohnya seperti apa? Abraham. Pada waktu Abraham mengiring Tuhan, saudara, dia mesti pikul salib. Nggak langsung diberkati. Abraham diberkati makin kaya luar biasa. Tetapi ada proses. Waktu Tuhan sudah kasih anak. Kejadian 22. Lalu Tuhan minta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ingat itu? Saudara, itu bukankah salib? Itu satu penderitaan. Saudara, dia mesti mengalami ngikut Tuhan. Dia taat, dia cinta Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Tapi justru Tuhan bilang, serahkan anakmu, persembahkan. Abraham tidak berbantah-bantah. Salib, saudara, dagingnya tersakiti. Tetapi dia melakukan itu. Saudara, tapi saya memberitahu, kalau engkau hidup di dalam pikul salib, zonanya Tuhan berlaku. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, dimanapun kau berada dan tinggal dan hidup, zona Tuhan akan ada di mana-mana. Zona Tuhan ada di berbagai arah, tempat, dan kejadian-kejadian yang kita alami. Contohnya adalah Abraham. Waktu dia secara daging sakit harus mengorbankan anaknya, harus kehilangan Ishak. Tetapi zona Tuhan berlaku. Zona Tuhan itu apa? Perhatikan di Kejadian 22 ayat 8. Bahwa waktu anaknya bertanya, "Pak, ini semua sudah ada kayu dan api. Di mana yang kita akan persembahkan? Di mana binatang itu? Di mana domba itu?" Abraham bilang apa? Ayat 8 kalau perhatikan, Allah yang menyediakan. Dan pada waktu itu, saudara, itu kalau Tuhan gak bertindak, saudara, pasti Ishak itu menjadi korban. Gak ada jalan keluar bagi Abraham. Gak ada sesuatu yang membuat dia sukacita, sesak, saudara. Karena dia harus korbankan anaknya. Dia nggak melihat jalan keluar, nggak melihat pertolongan. Tapi dia belajar untuk selalu memikul salib dan taat sama Tuhan. Dan akibatnya apa? Zona Tuhan berlaku di situ. Tuhan sediakan domba yang sudah terjerat di satu semak belukar. Lalu diambil, dipersembahkan. Itu zonanya Tuhan. Jadi ketika engkau mengalami pergumulan, masalah, mungkin itu salib, hal-hal yang kayaknya nggak enak, saudara, menderita, jangan pernah goyah mengiring Tuhan. Jangan pernah berkata, "Tuhan,
Kok seperti ini ya? Nggak seperti yang saya lihat orang-orang kok bisa sukses. Saudara, ada waktunya Tuhan buat hidupmu. Tetapi yang penting adalah Tuhan mengajarkan, relakah kita memikul salibnya? Maukah kita hidup dalam memikul salib? Saudara, waktu saya melayani juga begitu. Dulu orang tua saya berkata, bagaimana caranya kamu bisa makan? Bagaimana kamu bisa hidup? Saya bilang Tuhan mencukupkan. Saudara, waktu saya masuk dalam pelayanan, wah itu nggak main-main saudara. Saya mulai dengan apa istilahnya mengandalkan Tuhan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan kami. Penderitaan, mikul salib saudara. Pelayanan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi saya melihat selalu ada zona Tuhan, ada kemuliaannya, ada kuasanya dinyatakan, ada hadiratnya, ada kebesarannya. Selalu dalam setiap masalah saya melihat pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, biarkan zona Tuhan itu menjadi satu tempat di mana kita rindu ada di sana. Caranya gimana? Pikul salib. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 18, Paulus pernah ngomong sama jemaat Filipi. Ada orang-orang yang hidupnya seteru salib. Artinya apa? Mereka tidak mau memikul salib, mereka nggak mau menderita. Mereka nggak mau mengalami segala masalah, persoalan. Mereka lari daripada masalah. Mereka lari pada penderitaan. Saudara, engkau lari tidak ada kemenangan. Dalam pertandingan, kalau engkau melihat kemenangan, ikuti aturannya. Ikuti jalan mainnya. Terus berada di sana. Waktu engkau terus di sana, engkau akan keluar sebagai pemenang. Intinya adalah pikul salib itu. Tapi orang-orang di Filipi, Paulus pernah ngomong, ada orang-orang yang hidupnya bertentangan, berseberangan. Nggak mau, bagi mereka itu salib itu satu hal yang harus dihindari. Tapi saya memberitahu kedatangan Tuhan gak lama lagi. Biar kita tetap memikul salib. Mungkin salibnya masing-masing kita berbeda. Ada bapak ibu yang punya salib tentang keluarga, tentang masalah ekonomi, tentang penyakit, tentang apapun itu. Membuat batin kita rasanya merintih, gak ada sukacita. Biarkan tetap mengikut Tuhan. Kalau engkau tetap mengikut salib, zonanya Tuhan, engkau akan alami di sana. Kuasa kemuliaannya dinyatakan. Itu sebabnya Paulus berkata, di dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Aku sudah tersalib untuk dunia. Dan dunia katanya tersalib untuk aku. Dunia sudah tersalib. Bahkan dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dia berkata, aku mau mengenal kuasa kebangkitannya, penderitaannya, supaya aku mengalami kebangkitan. Saudara, itu gaya hidup Paulus. Itu juga gaya hidup Tuhan. Saya yakin hari ini yang pertama adalah, kalau kita mau dalam zonanya Tuhan, pikul salib. Yang kedua, mari kita bahas gaya hidup Tuhan itu menyangkal diri. Lihat nggak, dia tinggalkan surga yang kekal. Filipi pasal 2 berkata, dia datang ke dalam dunia sama dengan manusia. Dia meninggalkan segala kemewahannya, kerajaannya, kemuliaannya, tahtanya. Dia menghambakan, dia mengkosongkan diri. Dia menyangkal diri. Yang Tuhan mengajarkan sama kita adalah, betapa engkau mau rindu masuk dalam zonanya Tuhan. Tidak ada jalan lain. Yang kedua adalah, hidup di dalam penyangkalan diri. Bukan menyenangkan daging, saudara. Bukan. Sangkal diri kita ini. Bukankah ada satu lagu berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Salibkan, saudara. Daging ini mesti mati. Daging ini gak boleh dipuaskan. Sebab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata, sampai 16, orang yang melakukan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, itu bukan berasal dari Tuhan. Dan itu akan lenyap. Tapi seringkali kita gak mau. Sangkal diri, saudara. Sangkal diri. Saya melihat ada banyak orang Kristen, ada banyak orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Biarkan hidup seperti gak bedanya dengan orang dunia. Seperti gak bedanya dengan orang yang di luar Tuhan. Berlomba-lomba dalam kedagingan, menonjolkan kedagingannya. Saudara harus menyangkal diri. Saudara sangkal itu semua. Bukan gak boleh kita ada di situ. Tetapi kalau kita terus biarkan kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, menyangkal segala kehidupan kita, kedagingan kita, saya percaya zona Tuhan ada di tengah-tengah hidupmu. Dimanapun dan apapun yang kau alami, engkau akan lihat kekuatan, kemuliaan, kuasa kebangkitannya, kedahsyatannya, keajaibannya, berkat-berkatnya melimpah di tengah-tengah kita. Sebab tadi, ingat Roma pasal 15 ayat 13 berkata bahwa dia akan memberikan kekuatan, kuasa Roh Kudus yang melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera Tuhan akan berikan. Itu sebabnya menyangkal diri. Saya pernah melihat ada banyak orang yang sekarang ditonjolkan kedagingannya. Saya melihat itu. Kadangkala bukan jadi mereka bukan orang yang belum dalam Tuhan, sudah dalam Tuhan. Bahkan yang sudah mengiringi Tuhan. Bahkan ada yang lebih ekstrim sudah melayani Tuhan. Hidupnya masih menonjolkan diri. Dia pernah berkata sama saya, Pak Antoni, mobilnya merek apa? Kalau melayani seperti apa? Memang penampilan perlu, tapi bukan sesuatu yang harus ditonjolkan.
Saudara, pernah ada seorang berkata waktu dia mengundang saya di gerejanya. Dia tanya, "Pak, Bapak pakai jam merek apa? Berapa M?" Waduh, saya kaget, saudara. Saya pikir itu bukan sesuatu yang harus kita tampilkan. Tidak, saudara. Dalam pelayanan, dalam apapun, Yesus yang harus kita tinggikan. Daging ini harus kita sangkal. Waktu kita menyangkalnya, kita akan melihat kemenangan. Kita akan melihat zona Tuhan ada di apapun yang sedang engkau alami. Intinya adalah sangkal diri, saudara. Ketika kita menyangkal diri kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3, ayat yang ke-7 dan 8, dia berkata, "Apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang adalah kerugian. Sekarang adalah sampah." Kenapa? Dia ingin hidup seperti Tuhan. Maka dia berkata, "Bukan aku seolah-olah telah sempurna, tetapi aku coba mencapainya." Hidup yang seperti apa? Hidup dalam penyangkalan. Dulu Paulus apa yang gak bisa dicapai waktu dia menjadi Saulus. Tapi begitu dia berubah dipanggil Tuhan menjadi Paulus, maka dia harus menyangkal semuanya. Dia mengalami penderitaan. Bahkan dia pernah berkata, "Aku pernah karam kapal, aku pernah tidak makan, aku pernah mengalami segala aniaya dan lain sebagainya." Karena dia melayani Tuhan, menyangkal diri, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, biarkan kau belajar menyangkal kedagingan ini. Sangkal dirimu dan biarkan Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kalau kita menyangkal diri, maka kuasa Tuhan akan terus di mana engkau berada, dia berada. Dia selalu ada dimanapun. Mau engkau ngadepi masalah, ngadepi badai, ngadepi gelombang, sakit penyakit, dan ditinggalkan banyak orang, dan tidak ada siapapun yang menolong kau. Di situ zona Tuhan nyata dibuat kita. Itu sebabnya belajar, saudara. Markus 8 ayat 34, Yesus berkata, "Siapa yang hendak mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salib." Kenapa tekanannya awal menyangkal diri? Menyangkal diri itu perlu. Apa sih artinya menyangkal diri? Menyangkal diri artinya kita tidak melakukan hidup dengan kehendak kita, tapi kita hidup dengan melakukan kehendaknya Tuhan. Menyangkal diri adalah kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, perintahkan lewat firman-Nya. Waktu saudara dengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan, saudara belajar baca Alkitab, lakukan, kerjakan, itu namanya kita menyangkal diri. Saudara, memang daging kita memberontak. Contohnya kenapa? Sakit. Daging kita ingin mungkin kita melakukan dosa, perjinahan. Tapi firman Tuhan bilang tidak. Itu namanya menyangkal diri. Daging kita mungkin mengatakan kita ingin melakukan sesuatu yang kesenangan kita. Tapi Tuhan bilang tidak. Kita harus menyangkal diri. Itu yang Paulus lakukan, saudara. Dan saya mau beritahu, biarlah kita juga seperti itu. Jadi hal-hal yang hebat, yang dahsyat, itu menjadi sesuatu yang menyertai kita. Sebab itu belajarlah hidup di dalam penyangkalan diri. Saudara, jangan seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan, yang dalam kegelapan. Jangan, nanti gak ada bedanya kita dengan mereka. Tapi kita mesti bikin ada perbedaan. Karena Malaki berkata, pasal 3, bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah. Artinya saudara, engkau harus menyangkal diri. Jangan punya gaya hidup yang sama. Punya gaya hidup yang seperti dunia. Jangan punya gaya hidup yang seperti Kristus. Artinya apa? Yang kedua adalah menyangkal diri. Waktu engkau menyangkal diri, engkau melihat kuasanya sangat luar biasa. Saya alami itu. Saya alami dalam segala perkara. Maka saya tidak pernah ragu. Sampai hari ini saya tahu Tuhan semakin dahsyat. Kuasanya dimanapun saya tinggal, dimanapun berada. Saya pergi pelayan kemana, ada zonanya Tuhan hadir. Saya percaya Bapak Ibu rindukan itu terjadi. Saya yakin ketika zona Tuhan terjadi, engkau tidak akan pernah kecewa. Sebab itu ingat, kita harus menyangkal diri kita. Kadangkala kita harus berdoa. Saudara menahan daging ini gak mau berdoa, itu namanya penyangkalan. Saudara, kadangkala kita mesti belajar puasa. Daging ini gak mau, saudara. Belajar. Anak-anak Tuhan harus lakukan itu. Waktu engkau menyangkal diri, saya percaya, saudara, zona Tuhan tiba bagimu. Yang ketiga, bagaimana supaya kita ada seperti yang dimana Tuhan berada, zonanya itu. Caranya adalah kita mesti mempunyai gaya hidup seperti Tuhan yang saya bilang tadi. Yang pertama kita sudah belajar, yaitu memikul salib. Yang kedua adalah menyangkal diri, yang barusan saya bahas. Yang ketiga, gaya hidup Tuhan itu seperti apa? Waktu dia ada di muka bumi, Tuhan itu adalah suka keintiman. Dia bergaul akrab dengan Bapa di surga. Dia punya waktu selalu untuk berdoa, menyembah. Jadi gaya hidup Tuhan adalah, saudara mesti punya keintiman. Gaya hidup dunia adalah kesibukan, berbeda, sangat saudara kontras. Gaya hidup dunia adalah kita sibuk, tapi kita nggak punya keintiman sama Tuhan. Gaya hidupnya Tuhan, Yesus Kristus adalah dia punya keintiman. Di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35,
Dia mengajarkan kepada kita bahwa pagi-pagi benar, waktu orang-orang belum beraktivitas, Tuhan sudah membangun keintiman dengan Bapa di surga. Yesus mengajarkan itu. Itulah gaya hidupnya Tuhan. Kalau engkau belum punya keintiman dan jarang punya keintiman dan kadang-kala berkata saya sibuk, saya nggak punya waktu, bagaimana kita mau ngalami zonanya Tuhan, saudara? Bagaimana saudara mau lihat kuasa mujizatnya? Bagaimana engkau mau melihat kedahsyatan, keajaiban Tuhan bekerja? Itu tidak akan pernah mungkin. Di hari ini, waktu engkau punya keintiman dengan Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Ingat nggak pada waktu Yesus berkata sama Marta, 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 engkau sibuk tidak menentu. Lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maria melakukan yang terbaik. Ada perbedaan, saudara. Dua saudara kakak beradik. Saudara, Marta sibuk, tapi Maria membangun keintiman. Tuhan bilang, ini yang aku suka. Saudara, belajar. Karena saya melihat akhir zaman ini, belakangan ini banyak orang kehilangan keintiman. Nggak sempat, nggak punya waktu. Karena apa? Disita dengan pekerjaan, waktunya, kesibukan, keluarga, dengan acara apa. Bahkan tanpa sadar, pelayanan. Itu mengganggu ketika kita sibuk dalam pelayanan. Saya percaya orang itu tidak punya waktu untuk Tuhan. Saya sudah alami itu, saudara. Ketika saya sibuk, keintiman saya sama Tuhan berkurang. Doa-doa saya itu nggak lagi seperti sedalam pada waktu saya belum banyak pelayanan. Akhirnya di tengah-tengah itu saya mesti koreksi diri saya. Ada yang salah ini. Ada yang nggak perlu saya lanjutkan. Ada yang saya perbaiki dalam hidup saya. Saya mesti kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Membangun satu hubungan, keintiman dengan Tuhan. Karena itu adalah gaya hidupnya surga. Itu gaya hidupnya Tuhan. Dan ketika kita bangun keintiman, itu ada zona Tuhan nyata di situ. Dalam banyak kesulitan, dalam banyak pergumulan, dalam banyak masalah-masalah yang besar, saya bisa katakan. Saudara, saya tidak cerita kepada jemaat, saya tidak cerita kepada orang lain. Saya diam, saya masuk di kamar, saya menyembah, saya berdoa. Saya berdoa, saya menyembah, saya intim dengan Tuhan. Tapi tujuannya bukan saya berdoa supaya Tuhan tolong saya, tidak. Saya hanya menyembah, mengangkat tangan dan berkata, Tuhan engkau luar biasa. Saya puji, saya menyembah dia. Dan Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Salah satunya adalah tempat rumah ini. Kalau saya bisa bersaksi, saudara. Bagaimana saya membangun rumah ini. Sudah hanya dengan 35 juta, rumah 2 lantai. Dengan segala isinya apa semua. Itu nggak mungkin. Untuk fondasinya aja nggak cukup. Untuk bayar-bayar tukang, bayar gaji semua nggak cukup. Tapi saya memberitahu saudara, ketika kita bertindak, melangkah, dan terus kita membangun keintiman. Lagi sekali saya mau tekankan, saya mau membangun keintiman bukan berarti supaya Tuhan berkati saya. Bukan, itu nggak pernah ada. Saya cuma selalu berkata, Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau layak diagungkan, disembah, dipuji. Saya bangun keintiman, saya menyembah Tuhan. Dan akibatnya orang-orang yang gak pernah tahu pergumulan kami, itu langsung ada yang mentransfer, ada yang tanya nomor rekening, ada yang berkata, Pak kenapa sedang apa, kami kok digerakkan Tuhan ini semua. Saudara, terkumpul dan semua akhirnya rumah ini bisa dibangun. Bukan hanya rumah ini, bangunannya sampai seisi-isinya semua. Saudara, itu mujizat Tuhan. Itu namanya zona Tuhan. Saya mau beritahu, saudara, zona Tuhan berlaku dari kekal sampai kekal. Saudara, dari awal zaman sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebab zona Tuhan tidak hanya di surga. Zona Tuhan ada di tengah-tengah masalahmu, di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah penyakit Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah segala beban-beban yang sekalipun menghimpit engkau. Itu akan terjadi ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan. Saya bisa bersaksi, saudara, ketika waktu anak-anak saya masih kecil, saudara, dokter berkata waktu itu anak saya Marcel, saya ingat umurnya 14 hari, masih merah, masih baik. Kami naik kapal laut menuju ke Dumai pada waktu itu. Kami belum tahu segala sesuatunya. Kena ASI dan semuanya, dan akhirnya dokter bilang dia mengalami istilah dulu dikatakan penyakit dalam, paru-paru basah. Wah, kita waktu dengar itu nggak ngerti, saudara. Dokter bilang ini begini-begini dan sebagainya. Wah, ini nggak main-main Pak, katanya. Saudara, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma bawa di hadirat Tuhan, saya hanya menyembah, saya hanya doa, saya bilang, Tuhan, saya melayani Engkau. Saya hambamu. Saya datang, saya perjalanan ini. Dulu belum ada pesawat, saudara. Mungkin ada, kami belum ada berkat seperti itu. Saudara, yang bisa kita jangkau adalah kapal laut. Itu pun dengan iman. Kita bisa ada berhari-hari sampai. Jadi dampaknya anak itu, Marcel ini kena paru-paru basah. Tapi kami doa. Bawa ke rumah sakit, kami doa. Nyembah. Saya bilang, Tuhan kau Allah yang ajaib, dahsyat. Kau besar. Pekerjaanmu hebat. Saya hanya menyembah saja. Saudara, Tuhan bekerja. Sembuh. Waktu kita bawa ke satu dokter, dicek. Clear. Paru-parunya gak ada apa-apanya. Gak ada lagi yang orang bilang ada, semuanya mengganggu dia. Tidak.
Dulu apa yang masuk di mulutnya waktu dia batuk apa semua keluar. Karena apa? Paru-parunya mengganggu. Tapi Tuhan campur tangan, Tuhan dahsyat. Ketika kami menyembah, zona Tuhan ada di situ. Kemuliaan nyata, mujizatnya dahsyat, dan Tuhan menyembuhkan. Itu yang saya bisa lihat. Kuasa Tuhan hebat, saudara, dahsyat. Waktu saya kalau bisa bersaksi juga email, pada waktu itu juga begitu. Orang bilang mungkin mati suri, sudah tidak ada napasnya, saudara. Sudah dipegang sini semua, udah kayak ayam bunyi, hilang. Istri saya sudah panik, saya lagi penginjilan. Terus bagaimana caranya? Mereka berdoa. Mereka bilang semua dengan orang-orang yang di rumah lagi itu, kita ada 18 pendeta. Cari tempat masing-masing, menyembah, berdoa. Itu zaman tahun 80-an itu sepi. Kami tinggal di Rumbai sepi, saudara. Rumahnya gede. Jadi kita bisa bebas menyembah, memuji Tuhan. Nyanyi, teriak-teriak. Semua. Dan waktu semua menyembah, udah nggak tahu, nggak ada jalan keluar. Ini udah bicara tentang mati hidup, sudah nggak ada nafas. Tiba-tiba nafasnya email kembali. Saudara, mungkin orang bilang mati suri. Apapun itulah. Tapi saya percaya zona Tuhan itu nyata. Apapun yang terjadi itu sebabnya bangun keintiman. Ingat gaya hidup Tuhan, Tuhan suka keintiman. Iblis adalah suka kesibukan. Maka dia menawarkan dunia. Kalau Tuhan tidak, maka waktu Tuhan ditawarkan dunia, Tuhan bilang tidak. Aku sedang menyembah Bapa. Iblis minta penyembahan Tuhan, Tuhan gak kasih. Tuhan bilang ada tertulis, hendaklah engkau menyembah kepada Tuhan saja. Saudara, itu sebabnya Tuhan lebih suka kepada Maria daripada Marta. Kenapa? Marta membangun satu kesibukan, tetapi Tuhan ingin seperti Maria. Maria membangun satu keintiman. Bangunlah satu keintiman dengan Tuhan. Waktu engkau menyembah mencari Tuhan, saya percaya, saudara, tahun berapapun kau ada, dimanapun kau tinggal, saudara, Tuhan selalu nyatakan zonanya. Dan engkau hidup di sana, maka semuanya membuat engkau damai, sukacita. Dan engkau berkata, aku bangga punya Tuhan yang hebat. Itu sebabnya belajar hidup intim dengan Tuhan. Bangun satu hubunganmu dengan Tuhan, maka berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah engkau. Kuasa mujizatnya nyata di tengah-tengah engkau. Yang terakhir, yang keempat adalah gaya hidup Tuhan adalah, saudara, dia membesarkan Bapa di surga. Ingat pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, di mana dia berada, apa yang dia beritakan, selalu dia membesarkan tentang Bapa di surga yang mengutus dia. Dia tidak bicara tentang pribadinya sendiri, dia bicara tentang Bapaknya, dia permuliakan Bapaknya. Tahukah seperti itu gaya hidupnya Tuhan? Bahwa kalau kita sebagai umat Tuhan dipanggil sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harusnya dalam hidup kita harus membesarkan Tuhan, bukan kita, bukan saya dan saudara, bukan. Hidup ini bukan tentang manusia, tentang Tuhan yang harus ditinggikan. Kata Mazmur dikatakan, biarlah pulau-pulau mendengar namanya, biarlah semuanya berseru tentang kebesaran namanya. Bersoraklah, agungkan dia, tinggikan dia, besarkan, saudara. Bukan keberadaan kita. Saudara, harus Tuhan yang dibesar. Harus Tuhan. Bukan siapa-siapa. Bukan gelar kita, titel kita. Bukan itu, bukan berarti gak penting. Tetapi intinya, engkau harus memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Bukan besarkan kemauanmu, kedaginganmu. Bukan, saudara. Tapi besarkan Tuhan. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-30 berkata, perkataan seorang Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan dahsyat, saudara. Wah, itu hebat. Orang-orang dia khotbah, orang bertobat. Pemberitaannya dahsyat pada waktu itu. Urapannya dahsyat, saudara. Tapi dia nggak membesarkan dirinya. Dia nggak berkata, wah, saya pembicara yang hebat. Saya pelayan Tuhan yang hebat. Tidak, saudara. Akhir zaman ini banyak yang berkata begitu. Wah, kehebatannya. Dirinya yang dibesarkan. Segala sesuatunya. Itu sesuatu yang Paulus bilang tadi. Itu sampah. Itu nggak berarti, saudara. Dan itu tidak akan pernah masuk surga. Darah dan daging tidak pernah mewarisi kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50 berkata, seringkali kita besarkan daging kita. Semuanya. Hal-hal yang duniawi. Jangan, saudara. Waktunya kita membesarkan Tuhan. Selagi ada napas, selagi ada kehidupan. Bukankah satu lagu berkata, saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk menyaksikan, untuk membesarkan dia. Mari, selagi kita masih punya napas, kehidupan kita masih ada, saudara, terus pakai untuk membesarkan Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis berkata, ya, biarlah aku semakin berkurang-kurang dan Tuhan semakin bertambah-tambah. Ingat Yohanes 3:30. Biarlah katanya Tuhan semakin dibesarkan, semakin besar, semakin diagungkan. Kita nggak makin bagaimana? Makin merendahkan diri, makin tidak kelihatan, saudara. Harusnya seperti itu. Saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan di dalam kesombongan, yang dibesarkan adalah segala pribadinya. Kalau kita di situ, kita mesti bertobat. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Itu namanya sesuatu yang tidak akan pernah mewarisi kerajaan surga. Sebab darah dan daging tadi saya bilang tidak akan pernah mewarisi kerajaan surga. Jadi kita belajar bahwa kita harus membesarkan Tuhan. Ini waktunya, itu gaya hidupnya Tuhan. Waktu dia ada di muka bumi, itu gaya hidupnya Yesus. Dia selalu membesarkan Bapanya di surga. Bukan tentang kita.
bukan tentang saya dan saudara, bukan. Tentang Yesus Kristus Tuhan Allah yang sudah mati buat kita, yang sudah menyelamatkan kita. Itu yang harus kita besarkan dalam kesaksian, dalam kehidupan hari-hari, di dalam perjalanan iman, dalam pelayanan, dalam saudara, apapun saudara harus besarkan Tuhan. Ada orang berkata satu kali sama jemaatnya, kamu kalau nggak saya doain itu nggak mungkin terjadi. Ini orang yang saya pikir nggak ngerti firman. Lalu ada orang yang juga berkata, oh kalau bukan saya yang lu doakan, dia nggak berhasil. Tidak saudara, bukan karena engkau, karena Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, semua daripada Tuhan. Tuhanlah sumber segala-galanya, bukan engkau. Tuhan yang layak dibesarkan. Saudara, wanita Samaria waktu dilawat Tuhan. Kalau kita buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39. Waktu dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami lawatan saudara. Akhirnya dia tidak kembali ke sumur itu. Lalu dia pergi kepada orang banyak. Dia ceritakan. Lalu banyak orang percaya karena perkataan perempuan itu. Kenapa? Dia nggak bicara tentang pribadi dia. Tapi dia bicara tentang apa yang sudah dilakukan Yesus terhadap dia. Dan dia membesarkan Tuhan. Lewat kesaksiannya. Lewat diagungkan Tuhan. Orang banyak dimenangkan. Maka orang-orang Samaria bertobat. Percaya Yesus. Ingat ayat itu. Mereka semua memberdiri, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ada seorang wanita yang tidak membesarkan pribadinya, tapi Tuhannya. Yang keempat adalah yang saya mau tekankan hari ini. Saudara, besarkan nama Tuhan. Besarkan Tuhan saja, bukan tentang segala sesuatunya. Apa yang kita miliki, segala sesuatunya akan berakhir nantinya. Tidak akan sampai pada kekekalan. Tapi kalau engkau memiliki Tuhan, kau besarkan Dia, maka engkau akan masuk dalam kekekalan. Zona Tuhan terjadi dimanapun. Saya percaya hari ini kita mulai belajar ubah lagi gaya hidup kita. Selama ini mungkin kita membesarkan dunia, kita membesarkan tentang segala sesuatu yang kita sukai. Tetapi waktunya anak-anak Tuhan, kita mesti besarkan Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang luar biasa. Itu yang harus kita agungkan. Karena Dia sudah melakukan yang dahsyat, yang hebat buat setiap kita. Saya yakin saudaraku, apapun yang engkau sedang alami, di lembah kekelaman sekalipun, mungkin engkau di padang belantara sekalipun, mungkin engkau di tengah-tengah lautan yang gelombangnya tinggi, tidak akan pernah menenggelamkan engkau. Di tengah-tengah padang gurun engkau tidak akan pernah kehabisan, tidak pernah kekurangan. Akan ada mana, akan ada air kehidupan. Dan apabila engkau ada di dalam lembah kekelaman, saya percaya akan ada Tuhan di sana yang akan membuat engkau naik dari lembah itu dan melihat mujizat Tuhan. Tidak hanya ada di bukit, tapi di lembah sekalipun. Kalau ada zona Tuhan, lembah itu menjadi lembah yang sangat luar biasa. Lembah itu membuat kita bersuka cita dan kita berkata, Tuhan, aku nyaman, aku ada di lembah ini, aku betah Tuhan. Karena apa? Ada zona Tuhan. Jadi apapun dan dimanapun kau berada dan tinggal, apapun yang kau alami, percayalah kalau engkau mau hidup dalam zona Tuhan, lakukan saudara, yaitu besarkan Tuhan, bukan kita. Kalau kita selama ini sombong, membesarkan kedagingan, dosa kita, semuanya kebanggaan dunia yang fana ini, saudara, hari ini kita mesti rubah. Dan biarlah gaya hidup kita menjadi seperti gaya hidupnya Tuhan. Dan saya yakin dengan gaya hidup seperti itu, 4 poin yang sudah kita belajar tadi, maka saya percaya itulah akan membuat saudara, di mana engkau berjalan, zona Tuhan ada menyertaimu. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu, buat segala firman-Mu yang menyadarkan kami harus punya gaya hidup yang seperti Tuhan. Dan biarlah hari ini kami tidak hanya merespon, tapi kami melakukan firman-Mu. Kami percaya akan ada kemenangan, sukacita, mujizat, kekuatan, bahkan kuasa Roh Kudus yang melimpah-limpah. Itu akan nyata di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Tuhan, zona Tuhan tidak terbatas, dari kekal sampai kekal. Zona Tuhan dahsyat, dan Tuhan tidak ada kadaluarsanya. Tuhan melakukan yang dahsyat buat kami sekalian. Kami bersyukur, biarlah Tuhan umat-Mu mengalami zona Tuhan. Kami percaya mereka akan melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang akan layak disembah, dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat kebenaran ini. Kami diberkati Tuhan, kami agungkan Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ketika firman itu sudah memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, biarlah kita share, kita bagikan, sehingga banyak orang juga dilawat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai berjumpa kembali dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin.